Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah dari Walensky. Oh, kisah yang luar biasa, kisah dari Yuda Sanggabuana, oh, putra sang naga. Keren pakai banget nih kisahnya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mungkin suka membaca, silakan bisa mengunjungi karya karsa dari Walensky. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, udah pasti teman-teman gak sabaran masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Perjodohan di alam gaib. Yuda Sanggabuana Part 3. Makhluk itu malah menyerang balik pada Darsono. Sebentar saja, pria itu meregang nyawa dalam cekikan kuku-kuku tajam sang makhluk. Mudarmin nampak sangat ketakutan. Dia cuma bisa pasrah di tempatnya. Dia pun menjadi korban amarah makhluk itu. Tewas dicekik sang iblis. Tragis. Kemudian sang makhluk coba kembali mendekatiku. Nampaknya dia masih bernafsu ingin menyerang aku yang kini telah pulih dan sanggup bergerak. Tak tinggal diam, aku bangkit dan langsung menghantam makhluk itu dengan ilmu pemusnah yang sudah kupersiapkan sedari tadi. Makhluk itu meraung, tubuhnya terpental dan tiba-tiba saja menghilang. Makhluk itu kabur, tapi takkan kulepaskan. Ku harus memusnahkannya, ucapku membatin. Aku langsung duduk bersila, ku pejamkan mata, memusatkan pikiran, menajamkan mata batin, memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Beberapa saat kemudian, aku mulai merasakan sesuatu yang lain di sekitaranku, dan saat ku buka mata, aku seperti berada di tempat lain. Semua serba gelap, dunia tanpa batas, alam gaib tak jauh dari tempatku. Terlihat sebuah bangunan mirip istana. Aku segera menghampiri, nampak suram, istana yang nampak sunyi tanpa pengawal. Kulangkahkan kaki sampai di depan pintu istana. Aku perhatikan sekeliling. Astaga, ternyata beberapa bagian dari istana ini terbuat dari tubuh manusia. Pilar-pilar istana itu ternyata berupa jajaran manusia, bahkan tangga naik menuju pintu pun terdiri dari manusia-manusia yang tersusun sedemikian rupa, dan mereka terlihat masih hidup. Mengerikan. Saat kuperhatikan, semua manusia itu tak bicara, tapi mereka seperti tak berhenti menangis. Aku melangkah masuk ke dalam istana, dan kini aku berada dalam sebuah ruangan besar. Dalam ruangan itu, kulihat puluhan pemuda berdiri berjajar. Wajah mereka pucat, sedih, dan memilukan. Persis seperti dalam mimpiku. Kulihat sesosok wanita berbadan gemuk duduk di atas kursi yang juga terbentuk dari manusia. Di sampingnya ada meja yang juga terbentuk dari manusia-manusia yang membungkuk, dan salah satunya adalah Pak Darsono. Di dekat wanita gemuk itu berdiri makhluk yang tadi berhadapan denganku. Aku makin penasaran. Aku melangkah mendekat, tapi tiba-tiba wanita itu memandang ke arahku lalu berkata, "Apa maksud kedatanganmu ke tempatku? Wahai anak siluman ular," ucap wanita itu dengan sangat lantang. Aku kaget mendengar perkataannya. Bagaimana bisa dia tahu siapa diriku? Tapi dengan tenang aku menjawab, "Bagaimana engkau bisa mengenaliku? Siapakah engkau? Dan siapa makhluk hitam yang berada di dekatmu?" Tanyaku bertubi-tubi. Perempuan itu tertawa. Kemudian dia menjawab, "Aku adalah Nyi Roro Lemu, penguasa tempat ini. Dan makhluk hitam itu adalah abdi setiaku. Aku juga tidak kenal siapa dirimu, wahai anak siluman ular. Dan kau tidak punya urusan di sini. Lebih baik sekarang kau segera pergi," ucap wanita gemuk itu. Aku terdiam mendengar jawabannya, lalu kembali bertanya,
Mengapa banyak sekali pemuda-pemuda di tempatmu ini? Dan siapa pula manusia-manusia yang kau siksa sedemikian rupa seperti itu? Ucapku kembali. Nyi Roro Lemu dengan sinis menjawab. Para pemuda itu adalah tumbal persembahan dari para manusia yang menyembahku. Merekalah yang melayani nafsuku. Aku menghisap saripati hidupnya sehingga aku bisa kekal dan abadi. Sedangkan manusia-manusia yang kujadikan budakku ini, dulunya mereka adalah para manusia serakah yang menyembahku dengan imbalan harta. Dan sekarang, lebih baik kau pergi dari sini sebelum aku marah lalu berubah pikiran. Ucap Nyi Roro Lemu yang terlihat mulai emosi. Aku tercekat, lalu mencoba tenang dan kembali berbicara. Nyi Roro Lemu, aku meminta engkau lepaskan mereka. Berhentilah memperdaya manusia. Jangan kau jerumuskan mereka ke dalam kemusyrikan. Wanita itu tertawa lalu menjawab. Kau pikir dirimu siapa? Lebih baik kau pergi dari sini atau kujadikan dirimu budak seperti mereka. Ucapnya sombong. Lalu dengan tegas aku menjawab. Baiklah, berarti sudah takdir kita bertemu. Dan aku akan menghentikanmu dengan caraku sendiri. Aku berkata sambil bersiap-siap. Nyi Roro Lemu nampak marah lalu memerintahkan sang makhluk hitam untuk menyerangku. Makhluk hitam itu langsung maju menyerang. Aku sudah siap. Kami pun langsung terlibat perkelahian sengit. Namun setelah beberapa saat makhluk itu meraung, terpental, terkena hantamanku. Tubuhnya nampak hangus terbakar lalu musnah. Nyi Roro Lemu sangat marah. Perlahan dia berubah menjadi sosok wanita berbadan gemuk, berukuran sangat besar dengan payudara panjang yang menggelantung sampai ke perut. Rambutnya kasar dan panjang menyentuh tanah, giginya besar dengan taring-taring yang tajam. Dia langsung membabi buta menyerang. Kekuatannya sungguh luar biasa. Kukerahkan semua kemampuan untuk menghadapinya, tapi ternyata aku tak sanggup mengimbanginya dan mulai terdesak hebat. Hingga pada suatu kesempatan, tiba-tiba saja rambutnya menjulur panjang melilit sekujur tubuhku. Aku tak mampu melepaskan diri. Tenagaku seperti tersedot habis. Kedua tangannya mencekik leherku dengan sangat keras. Aku tak mampu bernafas. Mampus kau, bersiaplah menjadi budakku, teriak Nyi Roro Lemu. Diriku tak sanggup bergerak, badanku terasa lemas. Aku siap peregang nyawa di saat yang genting. Terpaksa harus kugunakan sesuatu yang selama ini sangat kubenci. Ya, dia yang bersemayam di dalam tubuhku ini. Ku pejamkan mataku. Perlahan ada rasa panas menjalar ke seluruh tubuh dan akhirnya aku berteriak keras. Tubuhku perlahan berubah. Seluruh kulitku muncul sisik-sisik ular berwarna keemasan. Mataku merah menyala. Lidahku menjulur panjang dengan ujung yang terbelah. Nyi Roro Lemu sangat terkejut. Aku langsung melepaskan diri dari cengkramannya. Dan kini kami berdua saling berhadapan. Tapi dengan sosokku sebagai siluman ular, Nyi Roro Lemu kembali maju menyerang. Tapi kini dengan wujudku sebagai siluman ular, aku jauh lebih unggul darinya. Aku pun sanggup meladeni serangannya. Hingga dalam beberapa saat saja Nyi Roro Lemu terhempas terkena hantamanku. Ia tergeletak tak berdaya. Aku berdiri gagah di hadapannya dalam kondisi sudah tak berdaya. Nyi Roro Lemu memohon padaku. Ampuni aku. Apapun yang kau minta pasti akan kuberikan. Kau ingin harta atau kekuasaan? Aku mampu memberikannya, ucap Nyi Roro Lemu. Aku tersenyum sinis mendengarnya. Maaf, aku tidak butuh itu semua. Sekarang terimalah ajalmu, jawabku sambil menghantamkan pukulan yang dahsyat. Nyi Roro Lemu meraung, seluruh tubuhnya terbakar hebat, kemudian musnah menjadi abu. Bersamaan dengan musnahnya Nyi Roro Lemu, seluruh pemuda-pemuda dan para manusia pengisi istana tiba-tiba ikut menghilang. Aku tak tahu kemana, tapi semoga mereka mendapat tempat yang lebih baik. Aku langsung mengambil posisi duduk bersila. Ku atur nafasku. Perlahan sisi emas di sekujur tubuhku menghilang. Ada hawa dingin di sekitar pusarku, bertanda aku telah normal kembali. Lalu tiba-tiba saja seluruh istana bergetar hebat, bergemuruh seakan diguncang gempa yang sangat dahsyat.
Celaka, tempat ini akan hancur. Aku harus segera pergi dari sini. Batinku mengucap. Kembali kupejamkan mata, memusatkan pikiran, memohon petunjuk pada Sang Maha Kuasa. Tak lama kemudian, suasana terasa berubah. Dan saat ku buka mata, ternyata kini aku telah kembali berada di dalam kamar. Alhamdulillah, ucapku bersyukur. Terhindar dari makhluk jahanam yang kini telah musnah. Lalu ku urus jasad Pak Darsono dan juga Mbok Darmi. Keesokan harinya, seluruh penduduk geger. Terjawab sudah pertanyaan mereka selama ini. Rupanya penduduk sekitar sudah cukup lama curiga, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki bukti. Ayu nampak sangat terpukul. Kenyataan ini masih belum bisa diterimanya. Dia masih belum percaya kalau selama ini bapaknya dan juga Mbok Darmi bersekutu dengan sosok iblis. Aku mencoba menenangkannya. Gadis itu tak henti menangis. Seperti memohon perlindunganku, aku tawarkan dia untuk ikut pulang ke padepokan pamanku di Karangsewu. Ku berharap dia mendapatkan bimbingan yang mampu menenangkan jiwa dan juga melindunginya. Dia pun setuju. Pamanku pun menerimanya dengan senang hati. Beliau bersimpati pada nasib gadis malang itu. Setelah yakin Ayu ada di tempat yang aman, aku pamit pergi. Kulanjutkan rencana untuk kembali memulai hidup baru. Hari itu, tepat setahun aku bekerja di salah satu pabrik di timur Pulau Jawa. Tiba-tiba terdengar pintu kontrakanku diketuk oleh orang. "Yud, bangun Yud, udah siang ini." Terdengar teriakan orang dari luar. Aku terbangun dari tidur. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Badanku masih terasa lelah karena lembur sampai subuh di pabrik. Dengan langkah malas, aku melangkah membukakan pintu. Nampak Budi yang cengengesan di depan pintu. Tanpa disuruh, dia langsung masuk ke dalam kontrakanku yang sempit. "Yud, hari Sabtu nanti anak-anak mau naik gunung, trekking. Kamu ikut ya?" Budi memulai pembicaraan. "Siapa aja?" tanya kepada Budi. "Ya banyak, ada Arifin, Idrus, Jaka. Ya pokoknya teman satu si pabrik lah," jawab Budi. Aku di sini tidak segera menjawab. Mataku masih terasa mengantuk. "Udah, pokoknya kamu harus ikut. Gak usah sok mikir gitu," sambung Budi lagi. "Ya udah, ayolah," jawabku pelan. Budi, sahabatku ini memang paham kalau aku gemar berpetualang. Sudah beberapa kali kami dan kawan-kawan melakukan perjalanan menjelajah alam. Akhirnya, tibalah saat di hari-hari yang ditentukan. "Halo Yuda." Wah, akhirnya nongol juga. "Soalnya kalau kamu gak ikut ya kurang seru lah," teriakan Arifin menyambut kedatanganku di tempat kumpul. "Seperti biasa, Yuda cuma gitu doang bawaannya," saut Jaka yang duduk di samping Arifin. Aku hanya tersenyum. Memang setiap kali kami bepergian, aku hanya membawa satu tas kecil berisi pakaian dan peralatan sholat saja. "Ya udah, nggak apa-apa lah. Yuda kan pawang yang bakal jagain kita selama perjalanan. Jadi dia memang tidak boleh bawa yang berat-berat, nanti capek," saut Budi yang tiba-tiba muncul di belakangku. "Pokoknya dijamin aman. Lawang orang kesurupan aja sekali sembur langsung sembuh," tambah Budi lagi. "Mana yang lain?" tanyaku pada mereka. "Tinggal nunggu Idrus saja. Dodi sama Toto nggak jadi ikut. Ada urusan lain katanya," jawab Budi lagi. Tak lama kemudian, Idrus pun datang bergabung. Setelah semuanya siap, kami berlima memulai perjalanan ke sebuah gunung yang ada di Jawa Timur. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di kaki gunung yang baru pertama kali kami jelajahi ini. Kami melanjutkan perjalanan melakukan pendakian melalui hutan yang lebat, menyusuri jalan setapak yang memang sengaja dibuat untuk para pendaki. Setelah jauh berjalan, akhirnya kami mendapatkan lokasi yang cocok untuk mendirikan kemah. Tak jauh dari sungai kecil yang airnya sangat jernih. Di malam harinya, setelah sholat isya, aku bergabung dengan yang lain mengelilingi api unggun. Kami semua berbincang, bersenda gurau hingga hampir tengah malam. Arifin dan Budi pamit lebih dulu masuk ke tenda, disusul oleh Idrus yang nampaknya juga sudah kelelahan. Aku masih tetap duduk di dekat api unggun sambil menghirup segelas kopi yang ada di tanganku. Mataku memperhatikan sekeliling yang nampak sangat gelap.
Tapi tiba-tiba saja aku merasakan kehadiran sesuatu di tempat ini. Ku tajamkan mata batinku sambil tetap melihat ke sekeliling. Dan benar saja, di dalam kegelapan hutan, di balik pepohonan, kulihat ada dua titik kecil berwarna putih terang. Hmm, mau apa makhluk itu di situ? Ucapku dalam hati. Eh, kamu kenapa, Yud? Kamu tegang begitu? Tanya Jaka yang ternyata sejak tadi memperhatikan diriku. Ah, gak apa-apa, cuma kecapean aja kok. Jawabku mencoba menenangkan Jaka yang nampaknya terlihat khawatir. Yaudah, kalau gitu aku masuk ke dalam tenda dulu ya. Aku juga udah ngantuk nih, Yud. Kamu gak apa-apa kan ditinggal sendirian di sini? Tanya Jaka padaku. Bilang aja takut, jawabku pada Jaka sambil meledek. Jaka hanya cengengesan sambil garuk-garuk kepala, lalu bergegas masuk ke dalam tenda. Tinggallah aku sendirian kembali. Ku perhatikan kedua titik kecil dalam gelap itu, yang ternyata itu adalah mata dari seekor harimau besar yang sejak tadi dengan tajam memandangi diriku. Nampaknya bukan harimau biasa. Aku harus waspada, batinku sambil membacakan mantra ilmu pelindung raga. Tapi kemudian harimau jadi-jadian itu menghilang di telan gelapnya hutan. Bagus, dia pergi. Aku tidak ingin sampai kawan-kawanku terusik, ucapku pelan. Lalu tiba-tiba saja Idrus muncul dari dalam tenda lalu mendekatiku. Yud, mules nih, mau buang air dulu, anterin dong, pinta Idrus padaku. Ah, cemen banget sih, kayak perempuan aja minta diantar, jawabku pada Idrus. Ayo dong Yud, udah mules banget ini, aku udah gak tahan, jawab Idrus sambil memelas. Aku lalu bangkit dari dudukku. Idrus yang berjalan di depanku tiba-tiba mempercepat langkahnya. Duh, aku duluan ya, udah di ujung banget nih, kata Idrus sambil memegangi pantat. Ah, anak ini minta diantar malah ninggalin, ucapku sambil menggeleng. Sebentar saja Idrus sudah menghilang di balik semak-semak. Aku diam berdiri menunggu tak jauh dari situ, sambil memperlihatkan sekitar yang cukup gelap. Cukup lama aku berdiri, namun Idrus tak juga muncul dari balik semak tempat ia buang air. Perasaanku mulai khawatir, teringat sosok harimau yang muncul beberapa saat yang lalu. Idrus, sudah belum? Lama banget sih. Aku berteriak, tapi hening. Tak ada jawaban. Aku langsung menghampiri semak-semak tempat Idrus buang air tadi. Hilang. Idrus tak ada di situ. Idrus, kamu di mana? Aku berteriak-teriak memanggil sambil memperhatikan sekeliling yang gelap. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Lalu tiba-tiba saja tercium aroma bunga melati yang sangat harum menyengat. Aku terdiam sambil menajamkan mata batin memperhatikan sekitaran. Akhirnya pandanganku tertuju pada taburan bunga melati di tanah tak jauh dari tempatku berdiri. Ku dekati taburan bunga melati itu yang ternyata banyak berserakan menuju ke dalam hutan yang lebat dan gelap. Dengan perlahan kuikuti taburan bunga itu, diterangi senter yang sejak tadi ada di tangan. Semakin jauh, semakin masuk ke dalam hutan yang gelap, aku mulai merasakan sesuatu yang lain. Kulihat taburan bunga itu sampai pada sebuah batu yang tersusun seperti layaknya sebuah gerbang atau gapura. Padahal tadi siang kami lewat sini dan tak ada tumbukan batu itu sebelumnya. Sepertinya itu bukan sekedar batu biasa. Aku rasakan ada kekuatan besar di sisi lain dari batu itu. Aku tidak boleh sembrono, ucapku dalam hati. Lalu ku ambil posisi duduk bersila di dekat tumpukan batu itu. Ku pejamkan mata, memusatkan pikiran, memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Kemudian terasa ada hawa sejuk menerpa wajahku. Aroma wangi melati makin menusuk tajam ke dalam indera penciumanku, seperti ada kehadiran sesuatu di dekatku. Perlahan-lahan ku buka mata dan ajaib, kini di sekelilingku nampak terang benderang. Suasana bagaikan siang hari saja, tapi mataku terhenti pada sosok yang berdiri di hadapanku. Sosok gadis muda mengenakan pakaian layaknya seorang putri zaman kerajaan dengan baju dan kain serba kuning. Ada mahkota kecil dari emas di kepalanya. Wajahnya sangat cantik. Belum pernah aku melihat gadis secantik ini sebelumnya. Kemudian ia berkata padaku, "Selamat datang pangeran. Aku harap pangeran mau ikut denganku," ucap gadis itu sambil tersenyum. Harum melati semerbak berasal dari tubuhnya yang tinggi langsing bagaikan bidadari. "Maaf, siapa engkau?
Dan di mana sekarang saya berada? Dan kemana engkau mengajakku? Tanyaku bertubi-tubi pada gadis itu. Gadis itu tersenyum lalu menjawab, "Perkenalkan, aku Mayang Kemuning. Dan saat ini engkau berada di wilayah kerajaanku. Aku ingin mengajakmu ke istana. Karena di sana sudah menunggu ibuku, ratu penguasa tempat ini." Ucap gadis itu panjang lebar. Aku terdiam, terkesima. Senyuman gadis itu manis sekali. Aku bagai terhipnotis oleh kecantikan dan auranya yang lembut dan juga merdu. "Mari pangeran, aku antar engkau menuju istana. Berdirilah," kata gadis itu dengan lemah lembut. Perlahan aku bangun dan tanpa berkata apa-apa kemudian mengikutinya dari arah belakang. Bagaikan kerbau dicocok hidungnya, diriku dibawa masuk melewati sebuah gerbang yang sangat besar di mana dijaga oleh dua orang pria berpakaian prajurit kerajaan yang menunduk hormat ketika kami lewat. Kami berjalan melalui lapangan rumput hijau nan luas, sangat bersih dan terawat. Setiap orang yang kami jumpai nampak memberi hormat. Tak lama kemudian, kami sampai di depan pintu sebuah istana yang megah dan indah, membuatku berdecak kagum saat melihatnya. Kami menaiki tangga menuju sebuah pintu yang sangat besar. Seluruh dinding istana dan pilar-pilarnya berkilau dilapisi emas luar biasa. Di depan pintu kembali ada dua orang penjaga yang memberi hormat lalu membukakan pintu. "Mari pangeran, silakan masuk. Jangan sungkan," ucap Mayang Kemuning dengan senyum yang manis. Aku melangkah masuk. Di hadapanku kini terpampang sebuah ruangan yang sangat luas dengan langit-langitnya yang tinggi. Seluruh dinding dan pilar berlapis emas sangat indah. Di lantainya terhampar karpet beludru hijau nan panjang. Di sisi-sisinya berjajar rapi beberapa pria dan wanita yang semuanya kini menatapku. Di ujung karpet hijau beludru nampak sebuah singgasana kerajaan berlapis emas, bertatakan batu-batu berlian yang tersusun dengan rapi dan indah. Di atas singgasana nampak duduk seorang wanita dengan wajah yang tak kalah cantik dari Mayang Kemuning, namun tampaknya usianya lebih tua. Wanita itu menggunakan pakaian serba hijau berhiaskan benang emas, menggunakan mahkota yang juga terbuat dari emas, duduk dengan penuh wibawa. Di samping singgasananya nampak sesosok harimau besar dengan mata yang menyala terang memandang ke arahku. Itu harimau yang aku lihat tadi. Rupanya dia juga penghuni istana ini, ucapku dalam hati. Lalu wanita yang duduk di singgasana itu berucap dengan lantang, "Selamat datang, Pangeran Yuda Sanggabuana, putra dari Naga Kanaka, Raja Diraja, penguasa ular dan siluman ular 8 penjuru angin. Selamat datang di istanaku." Aku terkejut. Bagaimana bisa wanita itu tahu persis nama dan juga asal usulku? Aku cepat menguasai diri lalu menjawab, "Terima kasih. Tapi siapakah engkau? Dan bagaimana engkau bisa tahu namaku?" Ucapku dengan sopan. "Aku adalah ratu penguasa wilayah ini. Dan nampaknya engkau sudah bertemu dengan pengawal setiaku, Kilorek," jawab sang ratu sambil mengelus-ngelus harimau besar yang ada di sampingnya. "Mari, majulah mendekat. Jangan ragu," sambung sang ratu lagi. Aku lalu melangkah maju, berjalan di atas karpet beludru hijau, melewati barisan orang-orang yang terus memperhatikanku. Aku kini sudah berhadap-hadapan langsung dengan sang ratu. Terlihat Mayang Kemuning yang berdiri di sampingnya sambil terus tersenyum. "Aku sangat mengenali dirimu dan juga Naga Kanaka. Kelahiranmu dulu menggegerkan seluruh jagat lembut dan juga dunia gaib," sang ratu berkata dengan lembut. "Maaf ratu, mungkin ratu salah. Aku hanyalah Yuda, anak dari Warsito dan Laras," ucapku coba menjelaskan. "Oh, Warsito, manusia malang yang sudah terkena tipu daya dari Naga Kanaka," jawab sang ratu. Aku tercekat mendengarnya, kemudian balas bertanya, "Maaf ratu, aku tidak paham maksud dari ucapan ratu barusan," ucapku heran. "Ketahuilah pangeran, Warsito hanyalah orang yang dimanfaatkan oleh Naga Kanaka agar siluman itu memiliki seorang putra," ratu menjelaskan. "Sang naga ingin memiliki keturunan, tapi hanya bisa didapatkan melalui rahim manusia.
Karena siluman ular itu dahulu juga dilahirkan dari rahim seorang manusia, persis dengan apa yang terjadi pada dirimu. Ucap sang ratu panjang lebar. Aku terperanjat, seakan tak percaya dengan apa yang barusan diucapkan sang ratu. Perasaanku campur aduk tak karuan. Aku tak bisa berkata-kata karena semua kenyataan itu baru kali ini ku dengar. Lalu aku cepat-cepat menguasai diri, mengatur nafas agar bisa lebih tenang. Kemudian aku bertanya, "Lalu apa maksud ratu membawaku ke tempat ini?" Ucapku pelan. Sang ratu menjawab dengan jawaban yang sangat aku sangka-sangka. "Aku ingin menjodohkan engkau dengan Mayang Kemuning, putriku satu-satunya dan calon tunggal pewaris tahta kerajaan ini," ucap sang ratu. Aku terhentak kaget, lalu menatap Mayang Kemuning yang terus tersenyum padaku. Kemudian sang ratu kembali berucap, "Sudah waktunya putriku memiliki pendamping, dan aku ingin engkaulah yang menjadi pasangannya," sabda sang ratu. "Maaf ratu, tapi mengapa harus aku?" tanyaku dengan wajah yang terheran-heran. "Karena engkau adalah pasangan yang pas untuk putriku, karena engkau termasuk salah satu dari sedikit orang yang disegani di jagat alam gaib dan juga di alam manusia," balas sang ratu. "Maaf ratu, tapi mana mungkin aku menikahi Mayang Kemuning. Aku adalah manusia, sedangkan dia bukan," ucapku sambil melirik ke arah Mayang Kemuning. Wajahnya nampak kecewa. "Engkau berasal dari benih sang naga kanaka. Hanya takdir saja yang membuat engkau lahir dari rahim manusia. Separuh dirimu adalah bagian dari dunia gaib," sang ratu coba menjelaskan. "Bagaimana jika aku menolak?" Aku bertanya pada sang ratu. Sang ratu nampak tidak senang lalu membalas, "Jika kau berani menolak, maka teman-temanmu tak akan bisa keluar dari wilayah ini selama-lamanya," ancam sang ratu dengan nada tinggi. Aku terperanjat kaget, lalu teringat dengan Idrus yang lenyap tadi. Aku khawatir terjadi sesuatu pada dirinya, tapi belum sempat aku berkata, Mayang Kemuning mendahului bicara. "Jangan khawatir, temanmu itu sudah di tempatnya. Sebenarnya tidak pernah keluar dari tenda. Yang kau lihat tadi itu bukan dia. Itu hanyalah cara untuk bisa membawamu kemari," kata Mayang Kemuning panjang lebar. Hatiku sedikit lega, tapi kini aku dalam dilema. Jiwa teman-temanku dipertaruhkan di sini. Aku tak boleh gegabah mengambil keputusan. "Kau tidak perlu menjawab sekarang. Kuberikan kau waktu untuk berpikir. Sementara itu, kau menjadi tamu kehormatan di istanaku ini," ucap sang ratu. "Pengawal, antar pangeran ke tempat peristirahatannya. Pastikan dia mendapat pelayanan terbaik," perintah sang ratu. Lalu aku dituntun ke sebuah kamar yang sangat besar dengan ranjang yang terbuat dari emas dan kasur yang sangat lembut. Di sampingnya ada meja yang di atasnya penuh dengan berbagai hidangan dan minuman. Aku merebahkan diri sambil merenung, memandangi langit-langit kamar. Lalu terdengar ada yang mengetuk pintu kamar. Kemudian muncul Mayang Kemuning di depan pintu. "Boleh aku masuk, pangeran?" tanya Mayang Kemuning dengan sopan. Aku tersenyum dan menjawab, "Silakan. Lagi pula ini adalah istanamu. Aku hanyalah tamu di sini," ucapku lalu duduk di tepi ranjang. Mayang Kemuning masuk lalu duduk persis di sampingku. Kali ini aku bisa melihat dirinya dari dekat. Ya, gadis ini memang memiliki kecantikan luar biasa. Aku pun jadi tergugup kala berada di dekatnya. Harum melati tercium dari tubuhnya yang mulus dan berkulit kuning langsat. Gadis itu terlihat malu-malu kupandangi seperti itu. Lalu ia berkata membuyarkan lamunanku, "Pangeran mau aku ajak berkeliling di sekitaran istana ini?" tanya Mayang Kemuning. Aku mengangguk pelan mengiyakan ajakannya. Entah mengapa, setiap ia berbicara, aku seperti terhipnotis oleh suaranya yang sangat lembut dan menenangkan. "Tapi dengan satu syarat, jangan kau panggil aku pangeran, panggil Yuda saja. Julukan itu terasa kurang nyaman bagiku," pintaku padanya. "Baik,
Kau juga boleh memanggilku Mayang saja. Bagaimana? Dia menjawab sambil tersenyum. Lalu kami berdua berjalan mengelilingi seluruh sudut istana, kemudian keluar melewati padang rumput hijau hingga akhirnya sampai di depan sebuah perkampungan. Setiap orang yang kami jumpai selalu menduduk memberi hormat. Tiba-tiba saja Mayang Kemuning menggandeng tanganku. Aku terkejut. Dadaku berdebar. Aliran darah serasa tak beraturan, tapi ada rasa nyaman yang terasa dalam hatiku. Yuda, mengapa tadi sepertinya engkau keberatan untuk dijodohkan dengan diriku? Tiba-tiba saja Mayang bertanya. Aku gugup, tak tahu harus menjawab apa, tapi kemudian aku membalas. Bukan, bukan begitu Mayang. Engkau sendiri belum kenal siapa diriku, dan aku juga belum mengenal siapa dirimu. Kita baru saja bertemu, jawabku pelan. Tapi aku sudah lama mengenalmu, bahkan sejak dirimu lahir, balas Mayang lagi. Aku terheran-heran kala mendengar ucapan Mayang, tapi sepertinya dia paham apa yang ada dalam pikiranku. Kau tidak usah bingung. Batasan waktu alam manusia berbeda dengan di sini. Harusnya kau mengerti. Mayang menjelaskan. Aku suka dengan perilakumu yang sopan, penyayang, berbudi luhur. Semua itu ada di dalam dirimu. Dan itulah yang membuatku jatuh hati, ucap Mayang sambil menduduk malu, wajahnya nampak berwarna merah. Tapi mengapa engkau tidak mencari pasangan dari kaummu sendiri? Mungkin akan lebih baik daripada aku yang setengah siluman ini. Aku bertanya penasaran. Sebenarnya sudah banyak dari bangsaku yang datang meminang, tapi selalu ditolak oleh Ibu Ratu. Malah ada yang datang berkali-kali walaupun selalu gagal, bahkan sampai mengancam. Jelas Mayang padaku. Oh ya? Tapi wajar, gadis cantik dirimu pasti banyak yang ingin memiliki. Jawabku yang membuat Mayang tersipu malu. Mungkin begitu, bahkan ada yang sampai mengajak perang untuk bisa mendapatkanku. Namanya Buto Geni, sosok raksasa berambut api yang sangat bernafsu ingin mempersuntingku. Balas Mayang. Terakhir kali dia datang ke sini, dia mengancam akan membawa pasukannya untuk merebut diriku. Itulah yang membuat Ibu Ratu khawatir sehingga ingin segera menikahkanku agar aku ada yang melindungi. Sambung Mayang dengan wajah sedikit sedih. Tiba-tiba saja terdengar suara seperti bunyi trompet besar ditiup. Suaranya menggema ke seluruh pelosok membuat diriku dan Mayang terkejut. Itu suara tanda bahaya. Astaga, jangan-jangan, teriak Mayang dengan nada khawatir. Kami bergegas kembali ke istana. Halaman istana yang luas kini dipenuhi oleh ratusan prajurit kerajaan dengan posisi siaga. Kami menjumpai Ibunda Ratu yang terlihat panik. Ada apa Ibu? Mengapa banyak prajurit yang bersiaga? Tanya Mayang tak kalah panik. Buto Geni, dia datang, jawab Bunda Ratu perlahan, lalu langsung menuju para prajurit yang sedari tadi menunggu komando. Wahai prajuritku, persiapkanlah diri kalian. Buto Geni datang bersama bala tentaranya. Jangan sampai dia masuk ke dalam sini. Perintah sang ratu pada seluruh prajuritnya. Kenapa jadi begini? Sebenarnya kami sangat menghindari peperangan. Kami tak ingin jatuh banyak korban. Andaikan kami punya cara lain, ucap Mayang pelan. Tetapi memang Buto Geni makhluk yang angkuh dan kejam, maka ibu tak suka padanya. Sambung Mayang lagi. Ayo Yuda, lebih baik kita segera menyingkir dari sini. Aku tidak ingin kau terluka, ajak Mayang sambil menggandeng tanganku. Tidak Mayang. Aku akan tetap di sini. Dan aku ingin melihat seperti apa sosok dari Buto Geni yang sombong itu, ucapku sambil tetap berdiri. Jangan Yuda, kau bisa celaka, ucap Mayang penuh khawatir. Aku tersenyum lalu menjawab. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Malah seharusnya aku ikut melindungimu. Aku tak sudi jika gadis sebaik dirimu jatuh ke tangan makhluk yang jahat itu. Ucapanku ternyata membuat gadis itu terharu. Tak lama kemudian, tanah terasa bergetar. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Kian lama, makin terasa dekat. Seluruh prajurit nampak bersiap di tempatnya masing-masing. Dan akhirnya, di luar gerbang istana, muncul sosok makhluk tinggi besar dengan kulit berwarna gelap. Rambutnya api yang menyala-nyala. Di belakangnya, berjejer ratusan raksasa dengan tanduk di kepala, menyeramkan. Tak lama kemudian, makhluk berambut api itu maju berdiri dengan gagah, lalu berteriak lantang. Ah, ah,
Wahai sang ratu, aku datang untuk menjemput Mayang Kemuning. Lebih baik kau serahkan dia, atau ku hancurkan istanamu ini. Terdengar suaranya menggema di depan gerbang istana. Wajah sang ratu nampak tegang, lalu menjawab, "Hei Buto Geni, lebih baik kau pergi dan bawa kembali pulang bala tentaramu. Aku tak ingin jatuh banyak korban di sini," jawab sang ratu. "Lagi pula, saat ini Mayang Kemuning telah mendapatkan jodohnya. Jadi lebih baik kau pergi dan lupakan Mayang Kemuning," sambung sang ratu. Mendengar hal itu, Buto Geni nampak sangat marah, lalu berkata lantang, "Ah, kurang ajar. Siapa yang berani merebut Mayang Kemuning dariku? Biar ku hancurkan dia." Matanya nampak melotot, rambut apinya makin menyala-nyala. Semua yang ada di situ nampak terdiam, tak ada yang berani bersuara. Sang ratu nampak tegang. Dia khawatir terjadi sesuatu yang buruk karena Buto Geni terkenal sebagai makhluk yang sakti dan amat brutal. Sang ratu ingin menjawab, tapi aku langsung mendahuluinya sambil melangkah maju ke depan. Akulah calon pasangan dari Mayang Kemuning," ucapku dengan mantap. Semua yang ada di situ terkejut dan Mayang Kemuning nampak yang paling kaget, seolah tak percaya. Semua mata memandang ke arahku yang kini telah berdiri berhadap-hadapan tak jauh dari Buto Geni. "Kau, apa aku tidak salah lihat? Ratu, apa maksud semua ini? Apa kau ingin mempermainkanku?" teriak Buto Geni. Sang ratu nampak hendak menjawab, tapi diurungkan niatnya begitu melihat tanda dariku. Beliau faham maksudku. "Memangnya kenapa? Kalau aku yang menjadi pasangan Mayang Kemuning, aku jelas lebih tampan darimu. Setidaknya Mayang tak perlu khawatir terbakar bila berada di dekatku," ucapku dengan nada beledek. "Bangsat, jaga bicaramu manusia kerdil. Kurobek-robek mulutmu yang kotor itu," teriak Buto Geni, lalu menyuruh salah satu anak buahnya maju. Sesosok raksasa maju mendekat ke arahku dan langsung menghantamkan tangan yang besar ingin meremukkan tubuhku. Aku tenang tak bergeming. Ilmu pelindung raga sudah kupersiapkan sejak tadi. Raksasa itu terpental mundur berkali-kali. Makhluk itu coba menyerangku, namun selalu sia-sia. Kemudian menyusul beberapa raksasa lain ikut mendekat dan mencoba menyerangku secara bersamaan, namun hasilnya tetap sama. Buto Geni nampak sangat marah melihatnya. Makhluk berambut api itu langsung maju dengan bernafsu. Hawa panas terasa saat sosok mendekat. Dihantamkan tangannya ke arahku, kekuatannya luar biasa. Aku terdorong mundur. Melihat hal itu, ia makin brutal menyerang. Dihantamkan tangannya yang panas bertubi-tubi. Diriku hanya mampu menghindar. Sangat terasa kekuatan yang dahsyat. Benturan langsung akan berakibat fatal. Diriku makin terdesak. Perisai pelindung ragaku makin melemah. Aku tak bisa tinggal diam. Kusiapkan pukulan ilmu pemusnah dan kusongsong saat tangannya kembali menghantam. Kedua tanganku beradu dengan kepalan tangannya yang besar, tapi pukulan ilmu pemusnah ternyata tak berarti apa-apa bagi Buto Geni. Malah kulit tanganku terlihat melepuh terbakar, rasanya sakit luar biasa. Dan kulihat sosok itu mulai menyerang kembali. Aku hanya bisa berkelit, tenagaku terasa berkurang drastis dan mulai terdesak hebat. Aku tak mungkin selalu menghindar. Lambat laun pasti akan terhantam. Lalu ada suara berbisik di telingaku, "Engkau tak bisa melawannya dengan wujud manusia." Suara tanpa wujud terasa dekat sekali. Kulirik ke arah Mayang Kemuning. Dia tersenyum sambil mengangguk. Rupanya bisikan itu berasal darinya. Aku melompat menjauh. Mataku terpejam hingga kemudian, wah! Aku berteriak keras. Tubuhku perlahan-lahan berubah. Seluruh kulitku muncul. Sisik-sisik ular berwarna kemasan. Mataku merah menyala. Lidahku menjulur panjang dengan ujung yang terbelah. Buto Geni nampak terkejut, tapi tak menunggu lama. Dirinya langsung merangsek maju dengan kedua tangan yang diselimuti api yang sangat panas. Aku yang kini sudah berwujud siluman ular melompat menyambut serangannya, dan kini kekuatan kami nampak seimbang. Tapi tak lama kemudian Buto Geni nampak kewalahan. Dia mulai menjadi bulan-bulanan seranganku. Akhirnya
Buto Geni melompat mundur, wajahnya nampak marah. Lalu terjadilah sesuatu. Perlahan-lahan sosok Buto Geni nampak membesar hingga menjulang tinggi seukuran gedung bertingkat. Aku dan semua yang ada di situ nampak terkejut. Kami semua terkesima melihat perubahan Buto Geni yang kini tampak menjulang tinggi. Lalu dia memanfaatkan situasi kami yang lengah, maju mendekat dan meraih Mayang Kemuning dalam genggamannya. Mayang Kemuning menjerit. Aku seperti tersadar, aku langsung melompat menyerang Buto Geni. Walaupun kini ukuran kami tak sebanding, aku tak peduli. Para prajurit kerajaan juga merangsek maju, namun bala tentara raksasa Buto Geni langsung bergerak menghalangi, dan sang raksasa berambut api itu nampak akan pergi meninggalkan tempat ini. Sang ratu dan Ki Loreng juga ikut menyerang, namun semuanya nampak sia-sia. Buto Geni terlalu tangguh, dirinya tetap melangkah pergi dengan membawa Mayang dalam genggamannya. Aku panik, ada rasa khawatir, takut kehilangan bercampur rasa marah, tapi kemudian tiba-tiba saja pandanganku berubah gelap. Tubuhku terasa mendidih, terutama 2 titik di bawah pusarku. Lalu sesuatu yang sangat dahsyat terjadi pada diriku secara perlahan-lahan. Diriku berubah menjadi ular raksasa yang sangat besar dan sangat panjang, sampai memenuhi seluruh area itu. Dengan sisik-sisik emas, mata merah menyala, dan sepasang tanduk di kepalaku. Semua yang ada di situ serentak berhenti. Semua pasang mata menatapku dengan penuh takjub. Itu ilmu naga sejagat, ilmu andalan naga kanaka. Anak ini rupanya telah mewarisi seluruh kemampuan sang naga. Luar biasa, ucap sang ratu terkesima. Sosok Buto Geni yang sangat besar itu tidak ada apa-apanya dibanding ukuranku saat ini. Dia nampak terkejut, sementara mataku merah menyala menatapnya penuh amarah. Bala tentaraku, cepat serbu dan habisi ular raksasa itu, perintah Buto Geni pada seluruh pasukannya. Nampaknya dia ingin mengalihkan perhatian agar bisa pergi dari tempat ini. Bala tentara raksasa serentak maju ke arahku, tapi percuma. Hanya dalam sekejap saja mereka hancur tergilas. Tubuhku yang sangat besar bagaikan kumpulan kerikil terlindas kereta malam. Buto Geni sangat terkejut, tapi nampaknya diri sadar kalau situasi tidak menguntungkan baginya. Kemudian dengan sangat cepat dia mengambil ancang-ancang untuk pergi, tapi semua sudah terlambat. Sebentar saja tubuh raksasa Buto Geni sudah berada di dalam lilitanku. Dirinya meronta-ronta, memukul-mukul, tapi semua sudah tak berarti. Lilitanku malah semakin kuat. Mayang Kemuning lepas dari genggamannya yang langsung disambut ibu ratu yang sudah siap berjaga. Semua yang ada di situ menyingkir, tak ada lagi yang berani mendekat, dan akhirnya terjadi sesuatu yang luar biasa sekaligus mengerikan. Secara perlahan, kulahap tubuh raksasa Buto Geni dari atas kepala sampai kaki, masuk semua, tertelan mulutku yang menganga lebar. Semua yang ada di situ nampak diam tak bergerak tanpa suara. Akhirnya seluruh tubuh Buto Geni masuk tertelan ke dalam mulutku, disusul raunganku yang menggema ke seluruh penjuru. Lalu hening. Aku masih berada di tengah-tengah arena yang berwujud ular raksasa yang maha besar, masih menatap tajam menguasai area itu. Tak ada yang berani bergerak, tapi perlahan-lahan tubuhku pun kembali berubah wujud menjadi sosok manusia, namun tetap tak ada yang berani mendekat. Tubuhku terasa lemah, energiku habis terkuras, namun aku berusaha untuk tetap berdiri di atas kedua kakiku. Tapi itu tak berlangsung lama, karena diriku kemudian ambruk lemah tak berdaya di tengah-tengah arena. Mayang Kemuning menjerit. Samar-samar kulihat ia berlari menghampiriku. Aku sudah tak ingat apa-apa lagi, semuanya gelap. Aku seperti berada melayang di ruangan gelap yang maha luas tak berujung tanpa arah. Aku pasrah, aku merasa aku telah mati. Mataku terpejam. Lalu ku dengar sayup-sayup suara merdu dan lembut memanggil nambil namaku. Perlahan ku buka mata. Kulihat Mayang Kemuning duduk di sampingku, matanya basah oleh air mata. Ternyata aku kini sudah terbaring di dalam kamar istana. Mayang terlihat senang melihatku sadar kembali. Yuda, syukurlah engkau telah sadar kembali. Dirimu sudah pingsan berhari-hari. Aku sangat khawatir, ucap Mayang tersenyum sambil menghapus air matanya.
Terima kasih engkau telah menyelamatkanku. Seluruh negeri sangat khawatir dengan keselamatanmu. Sambung Mayang lagi sambil menciumi jemariku. Aku tersenyum. Suaranya yang lembut dan merdu terasa sangat menenangkan. Kemudian hadir sang ratu berdiri di samping Mayang lalu berkata, "Pangeran, ku ucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Mayang dan negeri ini dari Buto Geni. Kami semua berhutang budi padamu," ucap sang ratu. Apa apa yang sebenarnya terjadi padaku? Bagaimana aku bisa menjelma seperti itu? Tanyaku pelan pada sang ratu. Itu adalah ilmu Nogo Sejagat, ilmu andaran dari naga kanaka. Belum ada yang mampu menandinginya di sentero alam gaib ini. Jelas sang ratu. Kau memang satria tanpa tanding. Tak salah aku memilihmu untuk mendampingi putriku. Sambung sang ratu lagi keesokan harinya. Diriku telah pulih. Mayang mengajakku kembali berjalan berkeliling negeri. Kami duduk di sebuah pohon yang rindang. Suasana terasa damai. Lalu Mayang memulai pembicaraan. Yuda, apakah engkau telah mengambil keputusan tentang perjodohan kita? Tanya Mayang dengan serius. Aku terdiam. Jujur saja, dalam hatiku kini telah tumbuh benih-benih cinta. Namun, kodrat kami yang berbeda membuatku kesulitan untuk mengambil keputusan. Mayang nampaknya paham apa yang ada di dalam benakku. Lalu gadis itu berucap, "Aku siap melakukan apapun agar bisa bersanding denganmu, Yuda. Apapun itu," ujar Mayang. Terlihat kesungguhan dari pancaran matanya. Disusul air mata yang menetes, aku menjadi luluh kala melihat ketulusan hatinya lagi pula. Tak dapat kupungkiri kini dalam hatiku telah tumbuh rasa sayang dan tak ingin kehilangan dirinya. Tapi aku juga tak mungkin meninggalkan duniaku saat ini. Terlintas wajah kawan-kawan dan orang-orang yang selama ini mengisi kehidupanku. Aku bimbang, tapi aku harus mengambil keputusan. Baiklah, tapi bukan sekarang. Masih banyak urusan dan tanggung jawab yang harus aku selesaikan, dan tak mungkin aku tinggalkan begitu saja. Jawabku sambil menatap matanya. Mayang kemudian melompat kegirangan kala mendengar ucapanku. Digenggamnya tanganku erat-erat sambil tersenyum bahagia. Sampai kapanpun, aku akan setia menunggumu, Yuda. Karena hatiku telah kuberikan hanya padamu, ucap Mayang terlihat menangis bahagia. Dan saat itu juga kami kembali ke istana untuk menemui sang ratu. Lalu kami berdua menghadap, memberitahukan kesepakatan antara diriku dan Mayang. Sang ratu mengangguk perlahan-lahan. Lalu kemudian dia berucap, "Baiklah, kalau memang itu sudah menjadi keputusan kalian, aku ikut senang." Sang ratu tersenyum. "Tapi kalau boleh aku minta, aku ingin kau bisa menikahi Mayang tepat di usiamu yang ke-40 tahun. Karena aku tak mau putriku menunggu terlalu lama," sabda sang ratu lagi. "Dan selama itu, kau tak boleh menikah atau menggauli wanita lain. Bagaimana? Kau sanggup?" tanya sang ratu. Aku tak langsung menjawab, tapi akhirnya aku sanggupi syarat yang lumayan memberatkanku itu. Yang penting aku bisa kembali pada semua kawan-kawanku dan mereka semua bisa pulang dengan selamat. Dan satu lagi, untuk merayakannya, aku akan mengadakan pesta besar untuk seluruh rakyatku agar mereka tahu bahwa Mayang sudah memiliki pasangan, ucap sang ratu. Keesokan harinya digelarlah sebuah pesta besar merayakan perjodohanku dengan Mayang. Seluruh rakyat di wilayah itu nampak bersukacita ikut berbahagia bersama junjungan mereka. Dan ketika semuanya usai, aku berpamitan pada Mayang dan ratu. Mayang menggenggam erat tanganku seolah berat untuk melepas kepergianku. "Yuda, jaga dirimu baik-baik. Aku akan setia menunggumu di sini. Bawalah ini agar aku selalu bisa ada di dekatmu," ucap Mayang sambil memberikan sekuntum bunga melati dalam genggamanku. "Kau hanya perlu tinggal ucapkan namaku, maka aku akan hadir di sisimu," ucap Mayang sambil tersenyum. "Pangeran, kau bisa kapanpun datang ke sini. Cukup pejamkan mata, maka engkau bisa langsung hadir di sini," kata sang ratu. "Bawalah ini sebagai cindera mata dari kerajaanku," ucap sang ratu kemudian sambil menyerahkan sebuah cincin bertatakan batu berwarna merah. "Saat kau butuh, cukup panggil nama Kilorek, karena dia kini menghuni batu cincin itu dan kutugaskan untuk menjagamu," sang ratu menjelaskan.
Sekarang pejamkan matamu. Ucap Mayang pelan, tangannya masih erat menggenggam jemariku. Lalu ku pejamkan mata. Sesaat kemudian terasa segalanya berubah. Ada hawa dingin terasa di sekelilingku. Aku membuka mata. Ajaib. Aku kini kembali berada di depan api unggun. Kulihat sekelilingku masih gelap gulita. Di genggamanku ada sekuntum bunga melati dan cincin berbatu merah. Lalu tiba-tiba saja Idrus muncul dari dalam tenda. Yud, aku mules nih. Mau buang air, anterin dong, pinta Idrus padaku. Aku melongo, tak segera menjawab. Spontan, ku ambil sepotong kayu dan ku lemparkan padanya. Duh, apaan sih? Kalau nggak mau ya udah, gak usah lempar-lempar segala kali. Idrus ngomel menuju semak-semak sambil memegangi pantatnya. Aku tertegun. Padahal sepertinya aku pergi berhari-hari, tapi ternyata aku tak pernah sedetik pun beranjak dari sini. Subhanallah, maha besar kuasamu ya Allah, ucapku, lalu masuk ke dalam tenda dan langsung terlelap. Selesai. Wow, luar biasa. Yuda Sanggabuana akhirnya di sini mempertontonkan kebolehannya ya. Bagaimana dia bisa menghajar kerajaan gaib, peruntukannya. Dan di sini bagaimana akhirnya Yuda Sanggabuana jatuh cinta dengan sosok Mayang Kemuning, tapi di sini dia belum bisa menerima ajakan menikah ya dari Mayang Kemuning dan meminta waktu, dan ibunda dari Mayang Kemuning, sang ratu, memberikan waktu sampai dia dengan umur 40 tahun, dan di situ dibekali juga batu cincin warna merah, dibekali juga bunga melati, dan itu bunga melati itu bisa, Mayang Kemuningnya bisa muncul kapan saja. Luar biasa sekali. Makin penasaran aja ya dengan kisah selanjutnya, tapi mungkin kita besok kita beralih kisah dulu ya. Sementara 3 part dulu untuk kisah Yuda Sanggabuana. Kita lihat nanti apakah memang kita akan lanjutkan lagi. Tapi ini kisahnya keren banget ya. Terima kasih kepada Walenski atas kisah luar biasanya. Mari teman-teman kita ambil hikmah yang baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada hikmah baik, kita jadikan sebagai hiburan saja. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.